Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sungai AR. Salam sedulur sungai dimanapun kalian berada. Ya, mohon maaf kalau kemarin-kemarin belum sempat kita upload video yang terbaru. Mungkin kendala kesibukan dari saya atau rekan saya Mas Anton. iya. Itu Mas ya. Iya. Dan juga bersama bulan Ramadan, dan kemarin kita baru saja selesai Hari Raya Idul Fitri. Alangkah baiknya kita mengucapkan sapa ke subscribe dulu Mas. Ya, ya. Dari kami sedulur sungai mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oke, gimana Mas Sungai? Ya, kita sekalian lebaran di sini Mas. Ya, karena kita juga lama nggak menyapa subscriber kita, juga para penonton channel kita juga. Oh iya. Pada video kali ini apa Mas yang akan sampean ceritakan kepada penikmat cerita misteri kira-kira? Ya. Jadi pada waktu itu saya perjalanan pulang dari rumah saudara teman saya. Ya. Waktu pulang perjalanan ya sepertiga perjalanan lah. Di situ ada hutan lebat sekali. Waktu juga menunjukkan jam 9 malam. Kita bertiga itu lewat ya sama pemakaman nggak jauh lah. Pada waktu itu lewat ada hewan yang lewat menyeberang jalan. Tapi saya yakin itu bukan hewan sembarangan. Terus teman saya yang di belakang, ponakan saya tepatnya, itu bilang, apa itu? Aduh, hewan apa itu? Setelah itu tiba-tiba langsung kayak kabut itu datang. Ya, itu sekilas ceritanya. Bagaimana cerita selanjutnya, cerita selengkapnya kita simak bersama. Oh ya, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita simak video yang selengkapnya. Monggo Mas Anton. Oke. Jadi cerita ini berawal dari teman saya ya, yang ingin ke rumah kakeknya tepatnya. Akhirnya dia minta tolong buat teman, masalahnya itu jauh Mas tempatnya, di kota tetangga. Tempatnya jauh. Terus dia itu sudah sama ponakan saya, tapi ponakan saya ngajak saya. Ya udah, pada waktu itu juga saya lagi nggak ada jadwal. Oke lah, kita berangkat dari kota saya. Ya tidak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi ya itu, teman saya udah bilang, Mas ini tempatnya sudah agak jauh ke pelosok, nggak apa-apa Mas kalau pulang malam. Oh nggak apa-apa, santai aja. Oke, gitu. Kita berangkat bertiga. Terus mampir ke rumahnya ayahnya keponakan saya. Jadi saya berangkat 3 orang, saya, teman saya namanya Andi, dan ponakan saya namanya Rudi. Ya, kita berangkat itu mampir ke rumah ayahnya teman saya yang namanya ponakan saya namanya Rudi tadi, mampir ke rumah ayahnya, mau ditanya mau ke rumah siapa gitu. Terus ponakan saya bilang ke ayahnya, mau ke rumah Mbah nih. Oh ya udah, hati-hati loh, jalannya agak rusak dan juga agak pedalaman juga itu Mas tempatnya. Dia gimana ya? Jadi waktu di rumahnya itu saya sudah sebelum berangkat sudah dibilangin itu tempatnya agak jauh dari perkampungan. Di situ cuma ada kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 rumah gitu Mas. Jadi nggak banyak. Pelosok Mas. Iya, pelosok. Kita nggak usah menyebutkan nama daerahnya, nggak usah. Yang penting kan ceritanya ini. Saya berangkat, sudah nyampe ke tempat sana. Jauh masih itu tempatnya, pelosok banget. Sebelum ke rumahnya itu melewati seperti Sabudang gitu. Setelah Sabudang ada makamnya. Itu waktu lebaran atau? Ya kemarin, belum lama. Oh niatnya silaturahmi. Ya silaturahmi juga. Oh ya. Terus emang teman saya juga ke rumah saudaranya juga orang spiritual lah. Oh gitu. Ya. Terus kita, ya singkat cerita, kita sudah nyampe ke rumah saudaranya itu. Bla bla bla, ngomong. Ya, terus dia ngobrol-ngobrol tentang spiritual gitulah. Terus mau pulang. Setelah mau pulang itu saudaranya spiritual itu ngomong, kalau lewat daerah alas hutan itu kalau ada hewan yang menyeberang, jangan sekali-kali
dikeluarkan di mulut, cukup di batin aja. Loh, emang kenapa Mbah? Udah, nggak usah perlu tahu. Yang penting itu. Oke, ya udah. Setelah itu kami berjalanlah pulang sekitar ya jam 8 di setengah 9 lah, berangkat pulang dari rumahnya kakeknya teman saya itu tadi. Itu saya sama teman saya, terus ponakan saya naik motor sendiri. Terus teman saya pas waktu mau naik motor udah ngomong, Mas, nanti hati-hati ya, perasaanku nggak enak. Udah, nggak ada apa-apa, nggak usah dipikir macem-macem. Kita kan kesini niatnya silaturahmi. Omongan kakekmu nggak usah dibikin gimana, nggak usah dibikin galau lah. Yang penting kita tetap berangkat pulang maksudnya. Iya. Gitu. Setelah itu kami berangkat pulang, bener. Setelah rumah kan cuma 5 rumah, setelah itu kan udah nggak ada rumah lagi. Itu masuk di hutan itu sebenarnya seperti itu tidak ada yang dikhawatirkan sebenarnya. Tapi sebelum ada pemakaman itu, waduh, saya merinding itu Mas, bener. Yang ngerasain Saya. Mas Caca apa? Iya. Temannya Mas? Saya nggak berani tanya. Oh gitu. Iya, saya nggak berani tanya Mas itu. Ya udah, saya merinding ini bener. Tapi saya juga nggak mikir, nggak apa-apa lah. Emang ya umum lah kalau lewat hutan ini nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, itu hutan sunyi banget Mas. Nggak ada suara hewan, nggak ada apa-apa. Setelah itu mau belokan, kan setelah belokan situ makamnya. Jadi belokan sini, setelah belokan itu saya Mas yang tahu duluan. Ada hewan itu nyebrang, gedenya kurang lebih ya kayak anak kambing lah, seanak kambing. Itu kan nggak begitu besar ya, nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Kayak apa ya? Kalau saya ngelihat sekilas itu hampir kayak garangan, tapi warnanya putih, putih semua. Jadi bulunya mulai dari sampai putih nyebrang gitu. Saya dapatin, aduh, gimana apa ya itu tadi. Tapi kan saya keinget omongan kakeknya teman saya, jangan diutarakan di mulut, cukup di batin aja. Ya udah, saya cuma batin. Tapi ya itu masalahnya, keponakan saya yang di belakang itu ngomong, loh apa itu tadi yang lewat, langsung gitu dia. Waduh, saya udah nggak enak itu, tapi tetap jalan lah, jalan kan. Saya di depan, saya di depan, teman saya bonceng, terus ponakan saya sendirian di belakang, ya di belakang saya lah. Itu setelah ya berapa menit ya, saya nggak tahu berapa menit, tapi setelah kejadian ponakan saya teriak gitu tadi, tiba-tiba itu hawanya udah beda Mas. Hawanya udah beda. Maksudnya ada angin apa gitu? Iya, apa? kayak ada angin kencang. Padahal itu kan di hutan udah malam Mas. Setelah ada angin kencang itu tiba-tiba pandangan saya kabur Mas. Loh, ini kenapa ini? Motor itu saya kasih dim, saya balikin lagi. Loh, jalannya kok tetap gak kelihatan. Terus saya bilang teman saya di belakang, bro, kelihatan nggak? Iya Mas, jalannya kok gak kelihatan ya? Nah itu ada apa itu? Ada pengguna jalan lain simpangan gitu? Nggak sama pas sekali. jam itu saya lewat di situ cuma berdua itu Mas, motor 2 Mas, orang 3, motor 2 itu. Lah pas saya lewat itu tadi, tiba-tiba itu tadi saat pandangan saya kabur Mas. Loh, ada apa ini ya? Terus hati saya nggak enak. Terus teman saya di belakang, Mas berhenti aja Mas, berhenti. Oh iya, berhenti. Motor saya berhentikan, adik saya udah ketakutan Mas, teriak, Mas ini kenapa, ini gimana Mas? Nanti kita bisa pulang apa enggak Mas? Udah kamu diam aja. Saya gitu. Panik lah ya. Iya panik banget ya. Dia kan masalahnya di belakang saya naik sendirian. Saya kan berdua sama teman saya. Setelah itu teman saya tiba-tiba turun. Kamu mau ngapain? Saya tanya itu. Enggak Mas, saya cuma mau numpang bilang sama ya penunggu di sini biar saya bisa lewat. Oh ya udah. Teman saya tiba-tiba turun dari motor, terus dia duduk bersila di tengah jalan. Wah, boleh percaya boleh enggak Mas, pas waktu ada kabut itu, waduh, suara itu di kanan kiri saya, depan belakang itu, waduh, nggak karo-karo Mas. Ada suara hewan, ada suara cewek tiba-tiba teriak, enggak bukan, tiba-tiba cewek itu tertawa kenceng banget Mas, kayak teriak gitu, kenceng banget, ada suara kresek, ada barang jatuh, pokoknya semua yang di kanan kiri saya, teman saya itu semuanya suara. Adik saya yang di belakang juga dengar. Dia cuma diem sama gini, nutupin muka sama, Mas gimana ini, Mas gimana ini. Udah kamu diem tak gitu kan.
Terus teman saya yang lagi bersila tadi katanya dia mau ngomong sama ya menunggu di situlah. Pamit. Numpang lewat ya, numpang lewat. Terus saya juga gitu, motor saya matikan, saya diem. Cuma saya batin, Mbah, ini cucunya mau lewat. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan, bahasa Indonesia kayak gitu lah. Ya. Setelah itu teman saya tiba-tiba berdiri. Terus dia duduk lagi di jok belakang saya. Saya cuma bismillah. Kita mau pulang, Mbah, tolong dikasih tahu jalan. Tiba-tiba hawanya udah beda lagi, Mas. Beda lagi. Setelah itu jalan mulai kelihatan, Mas. Saya starter motor lagi, kelihatan udah agak kelihatan. Setelah itu kita jalan lagi pelan-pelan sama adik saya, ayo jalan, bilang gitu, jalan pelan-pelan. Setelah itu tiba-tiba udah hilang semua, Mas. Gitu. Setelah itu kita jalan lagi, udah ya masih merinding tapi udah nggak kerasa apa-apa. Setelah lewat dari hutan itu tadi, udah masuk perkampungan. Teman saya minta berhenti. Mas, berhenti bentar. Oh iya berhenti. Kenapa? Yang kita alami tadi apa ya, Mas ya? Itu pada saat waktu penglihatan kabur terus itu ada tercium bau-bau gimana itu apa enggak, Mas? Kalau saya enggak, Mas, tapi setelah berhenti kan semuanya cerita satu-satu. Kalau adik saya sih katanya ada nyium bau anyir darah, dia nyium ketela dibakar, dia nyium bau kembang yang bau bunga yang wanginya, pokoknya macam-macam katanya adik saya. Kalau teman saya sih katanya cuma baunya nggak enak, cuma itu toh dia. Setelah berhenti tadi, Mas, tadi di dekat sampean ada orang gede tinggi loh, Mas, melototin sampean. Iya, aku tahu. Ya udah, sekarang kan kita udah nggak ada apa-apa, kita pulang aja. Pulang, kita jalan pulang itu nggak ada apa-apa, Mas. Terus nyampe rumah lagi, adik saya yang di belakang itu kayak trauma, Mas. Mas, kita tadi ngalamin apa ya, Mas? Kita ngalamin apa? Udah, nggak usah dipikir dalam-dalam. Kita tadi cuma tersesat di alam lain tapi sebentar lah. Aja, akhirnya nggak usah repot-repot, yang penting kita sudah terbebas dari itu. Terus kamu tadi kan ngapain kamu tadi kok ngomong kayak gitu? Udah dibilangin kan sama namanya Mas Andi, kalau ada barang lewat jangan ngomong. Iya, Mas, aku tadi spontan, adik ponakanku bilang gitu. Jadi katanya dia spontan, berarti 1, 2, 3 itu tahu semua ya, Mas. Tanya ini yang temen kamu tadi juga tahu ada barang lewat, tapi kan katanya kakekku jangan ngomong, jangan dikeluarin di mulut. Jadinya dia juga batin kayak saya. Ya itu tadi salahnya. Ponakan saya di belakang itu. Ya itu, Mas, kejadian yang saya alami. Setelah sampai rumah gitu masih ada kepikiran gimana, atau mungkin ponakan sampean atau punya perasaan, waduh gimana gitu apa enggak, Mas? Maksudnya kebayang-bayang. Ya dia cuma bingung. Dia katanya cuma bingung nanti bisa pulang apa enggak. Cuma itu masalahnya bener, Mas. Pas aku di situ itu semuanya gelap, Mas. Semuanya gelap, kayak ada kabut, tapi kabut kalau malam kan lucu, tapi emang nggak kelihatan, Mas. Jadi saya ngelihat sekeliling ini nggak ada yang kelihatan, Mas, semuanya. Nggak ada yang kelihatan sama sekali. Sejenis asap atau embun atau ya mungkin hampir kayak embun, Mas. Tapi gimana ya? Jadi jalan depan itu padahal jalannya juga lumayan lebar, Mas. Tapi emang kanan kiri emang hutan semua. Itu juga jauh dari permukiman, Mas. Lah yang aku bingung, pas aku tadi berhenti juga lama, Mas, tapi juga nggak ada orang lewat sama sekali, nggak ada, Mas. Ya cuma aku sama temenku tuh tadi yang lewat. Nggak sempat hubungi siapa gitu. Waduh, di kepala itu rasanya cuma panik, Mas. Nggak kepikiran kemana-mana, cuma panik ini gimana caranya keluar, cuma gitu, Mas. Ya begitulah. Jadi pesan buat teman-teman juga, kalau lewat tempat-tempat yang sekiranya itu memang ada, ya bukan kita mengajari untuk musyrik, tapi kan kata orang Jawa kan, di mana bumi dipijak di situ langit junjung. Jadi semua tempat itu memang ada penghuni. Jadi kalau kita itu cuma jaga sopan santun lah, jaga sopan santun di tempat orang, walaupun orang itu kelihatan atau tidak, tapi sopan santun kita sebagai orang Jawa tetap dipakai gitu, Mas. Permisi lah. Ya, permisi begitulah. Iya. Ya, kemungkinan kejadian di jalan memang seperti halnya yang tidak sesuai dugaan kita. Yang semulanya mungkin perkiraan lewat sana aman. Yang penting berhati-hatilah untuk semua, apalagi di tempat hutan sendirian, jarang orang lewat, kan kita juga nggak tahu
itu tadi seperti hewan atau mungkin kejadian aneh, Iya. angin apa, yang jelas tetap berhati-hati, Iya. berdoa. Oh ya, sama satu lagi, patuhi jika ada pesan atau Iya. gimana seperti yang disampaikan tadi kakeknya ngomong, Iya. atau mungkin kelupaan ya, mungkin keponakan Iya. atau gimana. Iya mas, masalahnya jadi semua tempat, semua daerah itu semuanya ya mitos lah mas. Tapi kan buktinya saya juga ngalamin ya, Iya. gitu loh. Kita semua juga nggak tahu itu rahasia alam. Ya Iya. udah, atau apa itu, jika kalian pengen cerita kalian diangkat atau kalian punya cerita hampir sama atau cerita lainnya Iya. yang seputar misteri, bisa untuk dikirimkan ke email saya ke sugengarifina@gmail.com, nanti juga terlampir di Ya, deskripsi. Ya, terima kasih. Sekian video dari kami. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Ya. Jika kita masih banyak kurangnya, kita masih butuh kritik dan masukannya. ya betul. Terima kasih. Sekian video dari kami. Salam sedulur sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.